kita akan ke Pak Weda Kupita, akademisi kita dari Unsud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ngomong berapa menit? Gus, ngomong berapa menit ini? 10 menit. 15 menit. 10 menit baik. Ikut ngomong apa 10 menit sih? Saya kan dosen ya, ngomong itu kan 100 menit minimal. Yun sewu. Intinya aku anu ben lah agar ini suasananya tambah magis apa ya. Kita salawatan dulu. Yuk, yun sewu Bu. Pertama kita istighfar dulu karena kita sudah banyak berbuat salah. Yang kedua kita perlu salawat karena kita akan menunjukkan bahwa kita adalah umatnya Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah. Sebentar Bu. Salamun alaihi ya biasani madaraji atfataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Itu sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Nur Wahid tadi dan Mas Ken. Sebetulnya intinya itu 1, 2, 3, 4, 8, 9. Itulah nanti yang kemudian kita diskusikan hal-hal yang berkait dengan itu. Saya sedikit sekali ini paling-paling 3 menit lah ya, saya akan menyampaikan tentang masalah penegakan hukum terhadap dalam konteks hubungannya dengan hukum pemberantasan penanggulangan bahaya teroris dan kaum radikal. Langsung dibuka itu slide-nya yang masalah penegakan hukum, Mas. Yang gambarnya itu, Mas. Yang pada intinya bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Yang pertama adalah faktor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga faktor sarana atau fasilitas, yang keempat faktor masyarakat, dan yang kelima faktor kebudayaan. Nah, yang biasanya dimasalahkan itu adalah apa? Faktor hukumnya. Nah, tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mas Andi tadi, bahwa hukum kita itu memang belum mampu gitu untuk menanggulangi bahaya yang baru ke arah radikalisme. Yang sudah ada itu adalah bagaimana menindak kalau sudah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu tindakan teroris. Nah, sedangkan kalau di masyarakat itu sering bertanya, mengapa kemudian gerakan radikal itu kok kemudian seolah-olah nih ya dibiarkan tidak ada hukumnya. Itulah masalahnya. Karena untuk efektivitas penegakan hukum yang pertama harus diperhatikan adalah faktor hukumnya. Dan penting disampaikan berikutnya adalah mengenai faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor masyarakat itu sebagaimana yang tadi sudah disampaikan juga bahwa masyarakat kita kayak ini acuh tak acuh begitu, orang peduli gitu. Tidak ngerti bahayanya waham ini. Kemudian kebudayaannya, dari budaya kita itu menganggap apa? Menganggap kalau yang ngomong itu adalah seorang pemuka agama, seorang penceramah, dikiranya itu adalah barang sing benar gitu, pasti benar. Padahal isinya adalah konten-konten yang sebetulnya belum tentu itu sesuai dengan nilai-nilai agama yang dimaksud. Nah, oleh karenanya itulah kemudian perlu ada suatu strategi ya. Suatu strategi bagaimana caranya kita itu melawan gerakan radikal. Tentunya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Wahid tadi, sebetulnya sudah ada sarananya yang namanya BNPT tadi itu.
dilakukan dengan cara baik dengan cara yang pendekatan lunak maupun pendekatan yang keras, dan dengan penegakan hukum model proaktif, bukan penegakan hukum yang hanya menunggu, tapi proaktif begitulah. Oleh karena itulah diperlukan sekali semangat dari para penegak hukum untuk bisa menegakkan hukum yang proaktif. Saya kira demikian saja, karena memang waktu saya cuma 10 menit. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Weda Kumita, akademisi kita, pakar hukum kita tadi menyampaikan sepakat bahwa memang harus ada regulasi yang bisa dengan tegas menjerat para pelaku penyebaran ideologi radikal. Sebagaimana ideologi komunis dilarang di tanah air ini. Ketika ada orang mengibarkan bendera PKI, mengkampanyekan PKI, langsung ditangkap. Nah, terkait dengan ideologi khilafahisme ini, wahabisme ini belum. Kita memang sedang menunggu, dan mudah-mudahan kita perlu mendesak pemerintah ini. Kalaupun di tingkat pusat belum, ya tadi sekali lagi di pemerintah daerah perlu perda untuk melarang ideologi wahabisme menyebar di Banyumas. Terkait tentang kriteria radikal, BNPT sudah membuat rumusan, tinggal dirinci. Tentang wahabisme, ideologi wahabisme yang perlu dilarang seperti apa, nanti tinggal tanya Mbah Wisno, Pak Tanir rampung urusannya Pak. Gampang itu ya, yang penting keberanian ya Pak Sis. Nakorawani ada calon bupati Banyumas lah ya. Baik, yang terakhir Pak Bagio selaku wakil rakyat kita DPRD Banyumas, monggo. Saya kira lokal aja skalanya Pak Bagio terkait di Banyumas ini. Mungkin yang paling penting adalah bagaimana upaya untuk melawan ini gerakan radikalisme di Banyumas khususnya. Monggo Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Mas Sadewo dan semuanya saja para peserta diskusi, saya akan langsung saja to the point supaya tidak bertele-tele. Menjawab apa yang menjadi tema kita, yaitu melawan kelompok radikal dalam dinamika politik menjelang pemilu 2024. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita tanya ke setiap orang Indonesia, apakah dia mencintai negerinya? Kira-kira jawabannya apa? Cinta, pasti cinta. Iya. Tapi alasan mereka mencintai itu banyak yang gagap, Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya ngambil lagunya Pinkan Mambo, kira-kira begini. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Aku pun tak ingin bila negaraku hancur lebur. Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Apakah yang harus aku lakukan? Begitu Bapak dan Ibu. Tepuk tangannya mana dong? Inilah Bapak dan Ibu kenyataan bahwa kita itu miskin narasi, miskin cara membela diri, sehingga ketika kita di posisi yang benar pun menjadi salah ketika kita kalah argumentasi dengan mereka. Kenapa? Karena kita Bapak dan Ibu ketika diserang tentang agama, sebenarnya kita itu sudah punya jawabannya. Perbedaan agama itu sudah dijawab bahwa Indonesia ini berdiri atas keadaan yang plural, yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan kita, yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang meliputi matra, darat, laut, dan udara, ini menjadi satu kesatuan.
di mana Aceh disakiti maka menjadi sakitnya bangsa Indonesia. Papua bergejolak maka menjadi gejolaknya bangsa Indonesia. Semangat itu yang harus kita tanamkan Bapak dan Ibu. Jadi kalau bicara tentang perbedaan agama atau bermacam-macam teori tentang itu, kita sudah bisa jawab. Bangsa Indonesia itu sudah selesai ketika sudah dirumuskan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu di dalamnya apa Bapak dan Ibu? Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai Pak. Yang kedua, ketika bicara mengamalkan Pancasila sila pertama, kita sudah berkomitmen untuk hormat menghormati antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebesaran menjalankan ibadah Pak. Selesai. Dan itu sebenarnya ya konsepnya Islam juga, lakum dinukum waliyadin, kan begitu Pak. Kenapa mesti menjadi yang ribut orang Islam? Kan gitu loh. Sedangkan itu adalah konsep Islam yang sudah menjadi konsensus nasional Bapak dan Ibu. Sejak negara kita didirikan, Bung Karno itu bukan menciptakan Pancasila, tapi menggali Pancasila dari bumi pertiwi Indonesia. Karena memang itu yang betul-betul sudah terjadi sejak zaman Majapahit, Sriwijaya. Kita itu selalu hidup rukun dengan berbagai macam perbedaan Bapak dan Ibu. Tapi kenapa kok sekarang kayaknya menjadi gagap untuk menjawab seperti itu? Karena ideologi kita kurang diajarkan Bapak dan Ibu. Kalau terorisme, paham radikal itu kita menggunakan caranya Bung Karno saja. Bung Karno ketika menerjemahkan apa itu demokrasi, kalau demokrasi kan secara teori ada termasuk di dalamnya liberté, fraternité, égalité. Kalau konsep internasional kan begitu. Demokrasi itu ada kemerdekaan, kemudian kesetaraan dan kekeluargaan. Nah, kalau Bung Karno mengatakan sederhana, pemerintahan yang demokratis itu pemerintahan yang melibatkan masyarakat sebanyak-banyak ikut memerintah. Ya, gitu titik. Dalam segala implementasinya dengan melalui perwakilan dan sebagainya, itu kira-kira seperti itu. Mudah. Nah, kita membicarakan terorisme atau radikalisme. Radikal itu artinya mereka yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Itu Pak, pasti selesai. Ketika kita memahami itu, penangkalnya sila kedua Pak, kemanusiaan, bahwa negara kita itu menjunjung harkat dan martabat manusia. Perbuatan semena-mena terhadap sesama manusia adalah sesuatu yang tidak dibolehkan menurut Pancasila. Dan bagaimana dirumuskan pula supaya dari Sabang sampai Merauke yang berbeda-beda agama, suku, ras, golongan, kepentingan yang begitu banyak diikatlah dalam satu semboyan bersama Bhinneka Tunggal Ika. Founding father kita itu sudah lengkap sekali Bapak dan Ibu. Tapi sekali lagi karena pendidikan ideologi kita, kita nggak mengenal Pancasila Bapak. Kita hanya hafal Pancasila, tapi substansi dari bagaimana mengamalkan ajaran Pancasila itu kita ditanya gagap Bapak dan Ibu. Bicara tentang persatuan sudah jelas. Bagaimana sila keempat? Musyawarah Pak. Jikalau ada persoalan bangsa, jikalau ada perbedaan, lakukanlah musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk apa? Mencapai keadilan sosial, keadilan untuk seluruh bangsa Indonesia Bapak dan Ibu. Dan ini satu kiat untuk menghadapi paham radikal, yaitu pendidikan ideologi mutlak harus diajarkan kepada generasi penerus kita sedini mungkin Bapak dan Ibu. Tidak bisa tidak, sebab bayangkan Bapak dan Ibu, ketika sekarang kita terjebak, matematika harus nilainya 100, fisika harus nilainya 100, kimia nilainya 100, kemudian agamanya harus 100. Sementara setelah lulus dia hanya menjadi seniman yang tidak butuh rumus matematika, tidak butuh rumus kimia. Tetapi semua membutuhkan apa? Kepribadian Pak. Mau jadi insinyur, mau jadi pelukis, mau jadi tentara, mau jadi politisi, semua butuh kepribadian yang baik, integritas pribadi sebagai bangsa Indonesia, yaitu yang menjiwai sila ke-1 sampai sila ke-5 Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, resep yang kedua adalah apa? Sederhana Pak, keteladanan.
Ini dalam pemilu, sebentar lagi pemilu akan berlangsung. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, ya, yang dijalankan penuh tanggung jawab oleh rakyat untuk memilih wakil-wakilnya, mulai dari DPR, DPD, kemudian presiden, wakil presiden, dan DPRD. Tapi pemilu juga sekaligus diartikan sebagai proses perebutan kekuasaan yang legal, Bapak dan Ibu, yang dilindungi oleh undang-undang, diatur oleh undang-undang. Hakikatnya perang, Bapak dan Ibu. Siapa yang menang di pemilu, dialah yang berhak memimpin bangsa ini. Nah, disitulah potensi masuk paham-paham radikal. Mereka yang punya kekuatan dari politik identitas, yang mengatakan bahwa kelompokku adalah yang terbaik, pasti akan masuk melalui jalur itu. Oleh karena itu, para public figure di partai politik ini harus bisa menjadi contoh, Bapak dan Ibu. Karena keteladanan ini sesuatu yang bisa menjadi prototipe untuk bagaimana persoalan bangsa ini yang menyangkut dengan penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga, ini menurut saya hanya 3 hal saja. 1 tadi pendidikan ideologi, 2 keteladanan, yang ketiga adalah law enforcement, penegakan hukum, Bapak dan Ibu. Dan itu adalah ranahnya polisi, tentara atau TNI, jaksaan, pengadilan. Silahkan itu melakukan itu, karena kalau masyarakat tidak punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, ketika law enforcement dilakukan, maka peran masyarakat adalah berkontribusi memberikan informasi daerah-daerah mana yang rawan akan paham-paham seperti itu. Kayak KBN ini luar biasa langsung melakukan perlawanan. Kita bisa lihat, kita seneng gitu, hal-hal seperti itu. Nah, tapi Bapak dan Ibu, kita harus menyadari bahwa korban radikalisme juga ada. Jadi yang radikal itu biasanya orang yang punya misi, tetapi mereka membawa orang yang floating, masa mengambang, yang kurang pengetahuan, mereka bawa menjadi barisan mereka untuk melakukan serangan bersama. Nah, artinya dalam konteks gerakan radikal itu sebenarnya di sana banyak juga korban-korban. Oleh karena itu, bagaimana kita menanggulanginya? Ya melalui penyadaran itu. Karena buktinya tadi Mas Ken cerita, ada sekian orang yang sudah dibaiat. Kok bisa dibaiat ulang? Gitu loh. Ternyata bisa diformat ulang ya pikiran kita gitu. Itu kan bentuk bahwa memang mereka karena tidak berdaya dan mereka jadi korban paham radikal. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Saya tidak ingin berpanjang-panjang karena ini sudah sore. Tapi sekali lagi bahwa di dalam diri kita secara sunatullah juga ada benih-benih radikal. Jadi radikal bisa muncul karena konsep diri yang kurang baik, mengalami kehidupan yang penuh frustasi, pengalaman hidup yang pahit, itu bisa memunculkan. Nah, proses pendidikan itulah yang akan bisa menyelesaikannya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.